Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang kami muliakan para asatidzah, para hujjaj, para sepuh bini sepuh, para bapak, para ibu, jamaah Masjid Jami' Al-Barakah Kampung Baru yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, juga tidak lupa tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah, salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadh-dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar akan taat syariat, diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan hari terakhir di bulan Safar, persisnya hari ke-30 daripada bulan Safar 1445 Hijriyah, bertepatan dengan Sabtu 16 September 2023 Miladiyah. Mari kita awali pertemuan ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah sehatkan, Allah sembuhkan kembali orang-orang yang sedang diuji dengan penyakit, diberikan kesabaran, ketabahan sehingga bisa sembuh seperti sedia kala. Kita semua yang hadir di sini senantiasa dalam keberkahan dan ridha Allah, juga hasil maksud yang dicita-citakan serta hasil daripada pengajian pada kesempatan pagi ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ghfirli wa liwalidayya amin. Kita sambung terlebih dulu dengan membaca Sayyidul Istighfar. Silakan diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Semoga kita mendapatkan manfaat dan barokah daripada apa yang kita kaji secara rutin ini. Apalagi yang dikaji, yang dibahas adalah hadis-hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin, masih membahas tentang banyaknya pintu-pintu kebaikan atau jalan-jalan kebaikan. Meskipun kita anggap remeh, padahal itu adalah berpotensi menjadi sebuah amal kebaikan dan bisa mendatangkan pahala serta tentunya ridha rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk hari ini hadis nomor 14, masih di bab ke-13, babnya bab 13, hadisnya nomor 14. Bismillahirrahmanirrahim. Anhu, diriwayatkan darinya. Dari siapa? Masih nyambung dengan hadis-hadis terdahulu dari Sayyidina Abu Hurairah yang kita kenal dengan sebutan Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala, beliau yakni Rasulullah bersabda. Apa kata baginda Nabi? As-salawatul khamsu, salat yang wajib, al-khamsu yang 5. As-salawatu menggunakan alif lam, berarti ma'rifat yang sudah khusus, yakni salat yang wajib. Kemudian karena ini menggunakan jama', berarti jumlahnya bukan satu waktu. Al-khamsu jumlahnya adalah 5 waktu, yang mana kalau dulu kita maklum ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diisrokan, dimi'rajkan, berapa waktu awalnya? Awalnya 50 waktu, tong boro 50 waktu, 5 waktu oge tah gitu. Nah,
Kemudian para bapak jemaah sekalian rahimakumullah, al-khamsu 5. Arti yang dimaksud adalah yang sudah umum salat 5 waktu. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan salat Jumat yang satu dengan salat Jumat yang lain. Satu salat Jumat dengan salat Jumat yang lain. Apa satu salat Jumat dengan salat Jumat yang lain? Belum beres. Wa ramadhanu ila ramadhan, dan pelaksanaan puasa bulan Ramadan yang satu ila ramadhan, ke Ramadan selanjutnya. Mukaffiratun, jamak ini, mukaffiratun, menjadi kifarat, menjadi penebus, menjadi penggugur. Penggugur apa? Dosa. Atas sesuatu. Sesuatu apa yang dimaksud? Yakni dosa. Antara sholat 5 waktu dengan sholat 5 waktu selanjutnya, seperti dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, antara pelaksanaan sholat fardu yang 5 waktu, antara satu Jumu'ah dengan Jum'ah selanjutnya, dan satu Ramadan dengan Ramadan selanjutnya, berarti satu Ramadan ke Ramadan selanjutnya ada ruang waktu berapa? 1 tahun. Mukaffiratun, itu menjadi penebus, penggugur, penghapus, atas dosa, bainahunna, yang dikerjakan antara kesemuanya, ya antara waktu-waktu sholat, antara satu Jumat dengan satu Jumat selanjutnya yang jumlahnya 1 pekan lebih kurang 7 hari, dan satu Ramadan dengan Ramadan selanjutnya berarti 1 tahun. Idza jutunibatil kabairu, idza secara bahasa idza artinya apabila, selama ujtunibatil kabairu, ujtunibati itu artinya selama dijauhi al kabairu, dosa-dosa besar. Janaba secara bahasa, kalau ada kata janib artinya di samping atau digigir, atau juga bisa jauh. Makanya dulu kalau kita punya toilet, waktu dulu masih banyak kolam, masih banyak sungai, susukan, itu bukan di dalam toiletnya tapi di luar, namanya jamban. Itu dari bahasa Arab, adanya di pinggir, ada yang di jauh dari rumah, ya, namanya jamban. Nah, rawahu Muslim, telah meriwayatkan hadis tersebut Imam Muslim rahimahullah taala. Para bapak jemaah sekalian rahimakumullah, ingat bab ini membahas banyaknya jalan kebaikan. Kita ingin melakukan banyak kebaikan yang kemudian mengundang datangnya rahmat, ridha Allah taala, dan kemudian kita juga pengen banyak pahala. Nah, di sisi yang lain kita juga punya banyak dosa. Bagaimana agar kita pahalanya banyak, dosanya sedikit? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita beberapa amalan yang itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Di antaranya adalah salat yang 5 waktu, kemudian salat Jumu'ah, dan puasa Ramadan. 3 amalan ini menjadi penggugur atau penghapus dosa antara waktu-waktu tersebut. Selama apa? Selama menjauhi dosa-dosa yang besar. Itu. Nah, para bapak jemaah sekalian rahimakumullah, mari kita bahas satu persatu, ya, kenapa juga ini amalan-amalan bisa menghapuskan dosa. Yang menarik para bapak jemaah sekalian rahimakumullah, kenapa sholat fardu
yang 5 waktu, kalau kita totalkan berapa Pak waktunya? Berapa waktu dalam sehari semalam? 17. Nah, ada sebuah keterangan yang cukup menarik di antara hikmah. Hikmah itu berarti nilai positif, nilai kebaikan yang memang tidak ditegaskan, yang tidak disampaikan dengan tegas, tapi oleh kita dengan petunjuk ilham dari Allah Ta'ala, kita bisa mengambil hikmah itu dengan cara mentafakurinya. Mana misalnya memang tidak ada secara tegas bahwa kenapa sholat fardu itu jumlahnya 17 rakaat. Dan geus dituna kitu geus we lakonan gitu ya. Di dalam kitab Fathul Qarib ada faslun fi adadi rakaatis salati, bahasan pasal tentang jumlah rakaat salat yang 5 waktu. Salat 5 waktu, kemudian salat Jumat juga dibahas di situ. Wa rakaatul faraidhi ay fi kulli yaumin wa lailatin fi salatil hadari illa yaumal jum'ah 17 rakaatan. Jumlahnya berapa? 17 rakaat. Ini ternyata ada hikmahnya. Hikmah ya, sekali lagi. Kalau tujuan tentu Allah Ta'ala yang sangat tahu. Di mana kita selama 17 waktu itu tersadar atau terjaga, dan di saat terjaga tersebut kita berpotensi mengerjakan dosa. Dalam 24 jam sehari semalam kita itu rata-rata terjaga tidak tidur selama lebih kurang 17 jam. 17 jam tersebut kita berpotensi melakukan dosa. Maka 17 rakaat yang kita kerjakan selama 5 waktu itu berpotensi bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Coba kalau kita tafakuri betul atau tidak, kita tidur rata-rata jam 10 misalnya, lantas kita terbangun rata-rata misalnya jam 4 subuh. Kita lihat yuk, dari jam 4 subuh bangun, berarti 1 jamnya adalah mulai dari jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 17. Ini kalau kita tidur jam 21 atau jam 9 malam, bangun jam 4 ya. Kalau kita tidurnya jam 10 misalnya, kita bangunnya jam 5 misalnya, ya bagusnya memang standarnya adalah sedangnya nih kita tidur jam 9 supaya bisa bangun lebih awal jam 4. Hitungan 17 waktu ini kita terjaga itu maksudnya hudang, bahwa kita ini bangun, bahwa 17 waktu ini kita melakukan secara muamalah yang berpotensi ada dosa. Betul nggak Pak? Iya. Mungkin nggak sadar, mungkin tidak disengaja. Nah, tapi ini adalah hikmah bahwa ya Allah benar juga ya, kita 17 jam terjaga, 17 jam melakukan aktivitas yang kemudian kita berpotensi melakukan dosa. Maka di antara hikmahnya, oh ini kenapa kita mengerjakan 17 rakaat. Menarik sekali para bapak jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, salat yang satu dengan salat yang selanjutnya. Mari kita lihat dalam salat itu kita melakukan sujud berapa kali, takbir berapa kali, salam berapa kali.
Dalam kitab Fathul Qorib dirincikan, wa qauluhu fiha arba'un wa thalathuna sajdah. Dalam salat setiap harinya ada 34 sujud. Berarti kalau salat subuh berapa kali sujud? 2. Betul ya? Gini aja dah, 17 rakaat sehari semalam. 1 rakaat itu adalah 2 kali sujud. Ya, beda lagi kalau ternyata nanti ada sujud sahwi, sujud tilawah, beda lagi nih mah. Pokoknya berarti tinggal 17 kali 2 sama dengan 34 kali sujud. Di mana kita mafhum, kita maklum, kata Nabi, jarak terdekat antara hamba dengan Rabbnya adalah ketika bersujud. Tuh, di mana kita semua kalau punya banyak kebutuhan atau minimalnya kita pengen diampuni dosa-dosa kita, tuh sehari semalam kita 34 kali sujud. Wa arba'un wa tis'una takbiratan. Berapa kali itu? 94 kali takbir. Pernah ngitung tuh, sapoe orang balik barakali sujud, barakali takbir. Tuh dalam Fathul Qorib dirincikan, sehari semalam 34 kali sujud, 94 takbir. Terpercayanya hitung itu sorangan. Ya. Kemudian watis'u tasyahudatin, 9 kali tasyahud. Nah, ini rada gampang ya, saeutik mah. Subuh 1 kali. Kemudian selebihnya berapa waktu? Yang 4 waktu itu 2 kali tasyahud. Zuhur 2 kali tasyahud, tasyahud awal, tasyahud akhir. Lalu asar, maghrib, dan isya masing-masing 2 kali tasyahud. 4 kali 2 8 tambah salat subuh sekali, berarti total berapa? 9 kali. Dalam tasyahud, ingat tasyahud berarti kita ada kalimat syahadatnya, syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di situ kita memperbarui syahadat kita, mengulang syahadat kita. Nya itu menegaskan syahadat kita kepada Allah dan Rasulnya. Menarik sekali. Terus salam, wa asyru taslimatin, 10 salam, 10 kali salam. Ini yang pokok fardu dengan yang sunnah. Emang salam dalam salat itu yang rukunnya, yang wajibnya cuma salam yang pertama. Ya, tapi juga kita jangan sepelekan yang sunnahnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Awas, jangan gerak atau berubah atau berbelok dadanya dari arah kiblat. Jangan begini, assalamualaikum, dadanya jadi berubah, jangan. Cukup apa yang menoleh, ini juga sunnah. Yang menoleh itu cukup apa? Mukanya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bagusnya lagi kumnya itu di depan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu. Dan awas, dalam kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, minimalnya memang sampai mim assalamualaikum. Dan harus menjaga huruf-huruf dalam salam, karena ada saja yang mengucapkan salamnya begini, Pak, Assalamualaikum warahmatullah, berarti meniadakan apa itu? Alif lamnya. Assalamualaikum warahmatullah. Ingat, hati-hati, karena mengucapkan salam yang pertama hukumnya fardu, dan termasuk ucapan salam dalam salat yang pertama itu, salam yang pertama itu termasuk rukun qauli, rukun yang bersifat ucapan. Meskipun kita bukan ngaji fikih, tapi saya sisipkan mengingatkan ya. Awas tuh, tong nepi salat teh gawe capek teh kapake teu make ilmu. Semangatnya bagus, gironya bagus, tapi sayang tidak pakai
ilmu. Nah di sini bahwa hasil ilmu itu isinya benernya orang sholat tapi tadi salah tuh. Assalamualaikum, alif lamnya dipakai. Jadi berapa kali salam katanya? 10 salam sehari semalam pada sholat yang 5 waktu. Terus tasbih wa mi'atun wa thalathun wa khamsuna tasbihatan, 153 tasbih. Tasbih yang mana? Yaitu tasbih dalam sujud 3 kali. Berarti berapa kali sujud tadi sehari semalam? 34. Sunnahnya kita tasbih berapa? 3 kali. Ya tinggal hitung saja, 34 dikali 3, 34 kali 3 sama dengan 102. Belum lagi rukuk. Kalau rukuk dalam satu sholat berapa kali rukuk? 4 rukuk. Iya, tinggal kalikan. 1 kali rukuk baca 3 kali tasbih, berarti 3 dikali 17 rakaat. 3 kali 17 sama dengan 51 tambah 102, bener 153. Da ulama ge geus ngitung meureun nyusun kitab ini atuh. Moal mungkin ngacapruk gitu ya. Jadi berapa kali tasbih dalam 17 waktu? 153 tasbih. Dan kita semua maklum ya, tasbih itu termasuk zikir, termasuk wirid, memasukkan Allah. Menarik sekali ini. Nah, dari sini kita bisa tercerahkan. Bener oge-nya kunaon antara satu sholat dengan sholat selanjutnya kita bisa diampuni dosa-dosa, atau sholat tersebut bisa menghapuskan, menggugurkan dosa. Ya selama kita menghindari dosa-dosa yang besar. Rinciannya saja jelas. Kita berapa kali ruku, berapa kali sujud, berapa kali tasbih, berapa kali salam. Belum lagi kita ada doa Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Sekali sholat saja Rabbik firli ya berarti 4 kali. Berarti 17. Ya, disitulah berarti kita 14 kali kita mengucapkan Rabbik firli, ya Allah ampunilah dosaku. Benar. Dari sini juga kita mafhum. Waduh, lamun orang teu salat berarti ya kita tidak memohon ampunan. Maka dengan wasilah kita salat, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, kebaikan-kebaikan berupa ya salat fardu, salat Jumat dan puasa itu adalah bagian dari amal kebaikan. Dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 114 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradih. Wa aqimis salata, dan dirikanlah salat tarafayin nahar, pada kedua tepi siang, yakni pagi dan petang. Pagi ya subuh, petang ya maghrib. Antara itu ya tentu ada zuhur dan asar. Setelahnya ya ada maghrib. Ya ini sudah mencakup 5 waktu. Wa zulaban minal laili. Nah ini, dan pada sebagian permulaan daripada malam, berarti ya maghrib ya isya. Innal hasanati, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik, amal salih,
ya termasuk amal ibadah seperti sholat, termasuk puasa. Yudhibna sayyi'at, secara bahasa dhahaba artinya pergi atau hilang. Maka kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu akan menghapuskan, itu akan menghilangkan apa? As-sayyi'at, dosa atau perbuatan-perbuatan yang buruk. Sekali lagi kita maklum bahwa punya dosa, dan dosa kita itu bisa jadi menghambat kita melakukan kebaikan. Dengan dosa itu berat terhadap apa? Untuk melakukan kebaikan. Maka ayo kita benahi diri, benerin amal ibadah kita, termasuk sholat kita. Jadi kebaikan menghapuskan keburukan. Kemudian bagaimana bahwa sholat itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita? Ya, sholat itu menggugurkan dosa. Pernah satu waktu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya kepada para sahabat, "Ara'aitum, apa pendapat kalian? Lau anna naharan, seandainya ada sungai, bibabi ahadikum, di pintu salah seorang daripada kalian, yagtasilu, yang mana ia mandi, fihi, di itu sungai." Kita punya rumah, depan rumah kita ada sungai yang mengalir deras dan jernih, nggak ada kotoran. Lantas kita mandi di itu sungai sebanyak berapa? Fihi kulla yaumin khamsan, di itu sungai kulla yaumin, setiap harinya, khamsan, 5 kali. Lalu kata Nabi, ma taqulu, apa pendapat kalian, dzalika, tentang perilaku tersebut yang sehari semalam berapa kali? 5 kali mandi. Yubqi min darani, apakah masih tersisa kotoran daripada orang tersebut? Jawab sahabat apa? La yubqi min daranihi syai'an, tidak akan ada yang tersisa sedikit pun daripada kotoran. Maka kata Nabi apa? Ya kalau sholat kata sahabat tadi 5 kali mandi, ya pasti bersih. Lalu apa kata Nabi? Fadzalika mithlus salawatil khamsi yamhullaha bihil khataya. Yamhullah, maka seperti itu pula dengan sebab sholat 5 waktu, Allah akan menghapus semua kesalahan. Alhamdulillah, ya. Maka dari itu kita ya akan dihapus dosa-dosa kita selama menghindari dosa-dosa yang kecil. Ya, karena udah mas sholat itu bimakna, ya, lughatan bimakna doa, ditambah lagi kalau kita rinci perintilan-perintilannya, istilahnya ada tasbih, ada salam, ada mohon ampun, maka jelas sekali di dalamnya akan menjadi potensi diampuninya dosa-dosa kita. Maka kenapa kita sholat? Ada orang mah butuh ke Allah, dan kita mah banyak dosa gitu. Setelah itu tentunya sholat adalah sebuah kewajiban yang harus kita kerjakan sehari semalam. Kemudian Jumu'ah, antara satu Jumu'ah dengan Jumu'ah yang lain itu juga bahwa akan apa? Akan menggugurkan dosa-dosa. Bahkan yang menarik Pak, tentang Al-Kahfi yang sering kita baca di hari atau di malam Jumat, ini ada sedikit keterkaitan menurut saya. Man qara'a suratul kahfi lailatal jumu'ah, siapa yang membaca suratul kahfi pada pada malam Jumat, riwayat lain fi yaumil jum'ati, ya. Riwayat Ad-Darimi itu
Lailatul Jumu'ati, malam Jumu'ah, riwayat An-Nasai dan Al-Baihaqi fi yaumil Jumu'ah. Dua-duanya benar, berarti malam maupun siang. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi malam atau siang daripada hari Jumat, keutamaannya adalah adha'alahu minan nuri, maka dia akan disinari cahaya fima bainahu wa bainal baitil atiqi. Satu riwayat begitu, akan disinari oleh cahaya antara dia dan Ka'bah. Itu riwayat Ad-Darimi, sahih hadisnya juga. Riwayat An-Nasai Al-Baihaqi, man qara'a suratul kahfi fi yaumil jumu'ati, siapa yang membaca suratul kahfi pada hari Jumat, adha'alahu minan nuri, dia akan disinari cahaya ma bainal jumu'ataini, antara dua Jumu'ah. Kalau tadi salat Jumu'ah, ini apa? Surah Al-Kahfi. Nah kalau begitu mana tuh nu bener Pak? Jumat, hari Jumat atau malam Jumat teh baca Yasin apa baca Al-Kahfi? Suka ada yang begitu tuh. Jangan dipertentangkan. Bener yang mana? Suratul Kahfi bener kita baca hari atau malam Jumu'ah. Terus Yasin, justru Yasin itu bagusnya kita baca tiap malam. Bagusnya tiap malam. Ngan urang mah kedul, Kahfi panjang teuing, Yasin tiap malam tersempet. Akhirnya kita ringkas surah Yasin, kita baca malam atau hari Jumu'ah. Eta ge mulai berkatna meureunnya. Ya. Nah, jadi bagusnya bagaimana? Bagusnya malam hari tiap malam kita baca suratul Yasin, sedangkan Al-Kahfi kita baca juga ya di malam dan di siang hari daripada hari Jumat. Wah, aib malam Jumat mah Yasin ongko, Kahfi ongko, maka asa repot henteu. Coba we atuh cobaan. Misalnya Yasin kita barengan, eta mah gampang di masjid misalnya. Al-Kahfi ya nanti misalnya beres sholat Isya, ya, sempetin di sini sebelum pulang ya baca 2 halaman mah tuh. Ntar di rumah sambung lagi. Aduh belum beres, ya udah besok aja sambil kita nunggu azan sholat Jumu'ah ya kita baca, bisa kok. Nu aya kedul we eta mah gitu. Tapi na apal kautamaanna, tapi realitasna kedul gitu. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang keutamaan-keutamaan supaya orang teh kasang serem daek, punya motivasi. Sakitu teh aya keutamaan, aya fadhailna. Ya. Tapi angger we naon? Kedul. Komo mun teu disampaikan keutamaannya. Nah, kembali para bapak jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi salat Jumu'ah dengan salat Jumu'ah yang lain itu ada keutamaannya. Bahkan ya, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin nanti ada bahasan begini dalam kitab Al-Fadhail, babu fadli yaumil jumu'ati wa wujubiha wal iktisali laha wat tibi wat tabkiri ilaiha wa du'ai yaumal jumu'ati was salati 'alan nabi sallallahu alaihi wa sallama wa fihi bayanu sa'atil ijabati wa istihbabu iktsari dzikrillah ta'ala ba'dal jumu'ah. Babna panjang eta. Engke eta mah hadisna nomor kalau diurutkan 1149. Oh, iraboa yang kewat tuh. Tingali mun panjang umur mudah-mudahan kita nyampe tuh kitab Riyadhus Shalihin. Buat tamatna 10 tahun bawakeun we, yang penting mah istiqomah gitu. Nah,
Bab apa itu? Babu fadli yaumil jum'ah, bab keutamaan hari Jumat, wa wujubiha, kewajiban salat Jumat, wal iktisali laha, dan kesunahan mandi untuk salat Jumu'ah, wa tibi, dan sunnahnya mengenakan wewangian. Jadi wayahna arek salat Jumu'ah mah mandi heula. Bagaimana saya mapan kerja Pak? Kesunahan mandi, sunnah untuk menghadiri salat Jumu'ah itu sudah ada dari waktu subuh. Maka kalau Bapak kemarin hari Jumu'ah karena Bapak ini pergi kerja dan nanti ketika akan salat Jumu'ah tidak berangkat dari rumah, langsung dari kantor, nggak sempat lagi mandi sunnah, ya kesunahan itu sudah ada dari waktu subuh. Misal Bapak tadi mau sholat subuh mandi dulu, ya, silakan, sudah boleh niat sunnah untuk mandi Jumu'ah. Lah bagaimana kalau kita mandi hadas janabat? Nah itu bagus, sudah tercakup, itu sudah terliputi gitu. Kemudian watabkiri ilaiha, di dalamnya juga ada pasal menjelaskan kesunahan, keutamaan datang lebih dulu, lebih awal untuk menghadiri salat Jumu'ah. Wa du'ai yaumal jumu'ati, dan di dalamnya ada bahasan berdoa di hari Jumat. Wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ada bahasan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat. Wa fihi bayanu sa'atil ijabah, juga ada penjelasan tentang waktu diijabahnya doa pada hari Jumat. Wastihbabu iktsari dzikrillah taala ba'dal Jumu'ah, dan sunnahnya memperbanyak zikir pada Allah setelah salat Jumu'ah. Jadi lengkap ini bahasannya, ya, termasuk bagaimana kita ini di hari Jumat, lihat rangkaiannya mandi sunnah. Oh itu aja udah banyak keutamaannya. Bagaimana kita memposisikan dengan etika menghormati hari Jumu'ah. Kita sendiri suka dengar Moroki mendengarkan inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam wa hajjul masakin, apa idul fuqara wa hajjul masakin dan sebagainya, bahwa hari Jumat itu adalah penghulu pimpinan dari semua hari yang ada di dunia ini. Kemudian bahwa hari Jumat adalah hari rayanya orang fakir miskin, hajinya orang fakir orang miskin. Istimewa hari Jumat. Di hari Jumat itu ada sa'ah mustajab. Di antara sa'ah mustajab menurut satu riwayat, ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Yang keduanya menurut satu riwayat adalah asar, ya, waktu asar akhir daripada hari Jumu'ah. Maka Pak, jangan sia-siakan ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Sok tong sare wae gitu ya. Ya, makanya ada bagus juga ketika misalnya di sini kan ada yang khutbahnya disisipi dengan nasihat selain bahasa Arab, ya, berarti disisipi dengan bahasa Indonesia. Bukan diterjemahkan, bukan khutbah terjemah. Ayo khutbah terjemah mah ti awal nepi ka akhir diterjemahkan. Tapi yang dilakukan misalnya di beberapa masjid, terutama di komplek, itu disisipi dengan mauidhah, dengan nasihat berbahasa ajam. Non ajam teh non Arab, seperti bahasa Indonesia. Ya, ayo oke disisipi bahasa Sunda. Merencan pernah di Batur mah, ya, di Sukabumi saya beberapa kali hadir, kebetulan sebagai jamaah hadir, khutbahnya disisipi dengan bahasa Sunda, ada lagi dengan bahasa Madura, bahasa Jawa ada. Coba deh Bapak install tuh di aplikasi namanya ada NU Online, bagus itu, ada teks khutbah bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura. Bahkan di situ ada tahlil, zikir, namun yang masih cara tahlil, mimpin tahlil ada di situ. Ya, ada kiblatnya, ada teks khutbahnya, ada bacaan doa, ada bacaan haji dan umrah, lengkap itu di aplikasi namanya NU Online. Nah,
Jadi para bapak kembali bahwa Jumat itu dengan segala rangkaiannya memang berpotensi terampuninya, terhapusnya, tergugurkannya dosa-dosa kita. Jadi eta lamun kudu dirincikeun mah, tanda petik mun dilogikakeun mah, kunaon nya salat Jumat teh bisa menggugurkan dosa. Horeng teh eta rangkaianna. Dan tadi itu ada waktu-waktu yang mustajab doa kita. Nah, makanya ketika khatib duduk itu kita manfaatkan. Dan sebenarnya Pak, khatib, lihat ya, khatib di penutup khutbah pertama seringkali mengatakan begini, apa tuh namanya, Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzanbin fastaghfiruh. Itu sebenarnya fi'lul amr, kata kerja bentuk perintah. Fastaghfiruh, maka mohonlah ampun kepada Allah. Innahu, sesungguhnya dialah Allah, innahu ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha pengasih. Berarti bagusnya doa yang kita baca ketika duduk di antara dua khutbah itu khatib baca doa yang isinya mohon ampun. Di antaranya Bapak mau Rabbighfirli wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira, bagus ya. Mau baca Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin, bagus ya. Jadi itu di antara doa tong hicing wae gitu ya, ngabetem wae doa. Di antara doa apa yang bagus kita baca, doa permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, selanjutnya puasa. Nah, puasa dalam hadis ini antara puasa Ramadan bulan ini dengan puasa Ramadan di bulan tahun selanjutnya, di tahun selanjutnya itu juga menggugurkan dosa. Ini karena memang Allah Ta'ala tahu sekali potensi dosa yang kita kerjakan. Dalam hadis-hadis puasa jelas sekali, seperti man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan penuh kerelaan akan diampuni dosa yang telah lalu. Jelas. Belum lagi kalau kita baca Al-Quran tadarus, jelas sekali, man qara harfan min kitabillah falau bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dia hapus kesalahan dan dicatat kebaikan. Begitu. Maka dari itu para bapak jemaah sekalian rahimakumullah, berdasarkan hadis-hadis yang kita baca, yang kita pelajari ini, jelas bahwa banyak sekali pintu-pintu kebaikan sekaligus potensi-potensi diampuninya dosa-dosa kita. Tentu selama apa? Selama kita apa? Selama kita menghindari dosa-dosa yang besar. Ini berarti menjadi penyemangat kepada kita untuk menghindari dosa-dosa besar. Jangan sampai mentang-mentang ada hadis begini, oh Allah ngahampura dosa orang, geus orang ngalakonan dosa. Salah. Justru hadis ini posisinya ingin menjadi solusi bagi kita yang banyak dosa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengistiqomahkan kita untuk menjaga sholat yang 5 waktu, sholat Jum'ah, juga puasa Ramadan. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Enggak. Ya. Baik. Nah, para bapak jamaah sekalian rahimakumullah,
bagi kita yang sebagai jamaah itu wajib menghadiri khutbah Jumat dari khutbah pertama di masjid, ya, di area yang termasuk disebut dengan masjid. Ya, kalau misalnya uzur saking melubernya ini jamaah, masjid tidak menampung sampai kemudian nyampe ke rumah Pak Didin misalnya, yaitu menjadi uzur, ya, kalau sampai ke situ. Tapi kalau yang dimaksud di sono ada rumah, yang penting kedenger, nggak bisa, harus hadir dalam Jumu'ah. Kenapa? Karena dua khutbah Jumat itu posisinya adalah sama dengan 2 rakaat, sehingga 2 khutbah Jumu'ah dan 2 rakaat sholat Jumu'ah itu sama dengan seperti apa? Zuhur gitu. Maka dari itu tidak bisa kalau ada orang hanya hadir di rumah untuk mendengarkan khutbah Jumat. Jadi harus hadir di masjid. Begitu Pak ya? Harus hadir di masjid. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, yang mau nonton siang ini jam 12 saya ada mengisi pengajian di program Cahaya Hati Indonesia di iNews jam 12 sampai jam 1 ya. Ya cuma munculnya memang di awal pengajian yang enggak lama, membahas kitab tafsir ya, dan mudah-mudahan ada manfaat ya, di iNews jam 12 siang nanti. Hari ini kebetulan tanggal 16. Nah, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana, aqarabatil lana fi dinina ma'alil qudri unsa wa zakar, wasbunallahu ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.